Soalnya gini, sorry ya. Kadang di rumah gue itu bukan gue mengada-ngada, tapi teman-teman gue ini yang dik ada ini karena kemarin kalau yang di video berikutnya sebelum ini kan itu si Ani dia kan baru hitung tangan lagi main ke rumah gue. Main pertama kali ke situ udah ngerasain. Nah, lu pas main ke rumah gue yang mana nih? Kalau lu kan sering ke rumah gue. Maksud ini bucinan yang paling epic aja lah maksud gue. Emang ada banyak? Enggak sih maksud gue kan ya balik lagi kalau di rumah kan mungkin sekelebat doang. Oh iya. Itu halu lah maksud gue. Iya. Karena kan gue yang menurut tuh ini yang paling maksudnya membuktikan kalau yang apa lu kan pernah cerita di rumah lu ada ini gitu kan. Iya. Titik-titik inilah gitu ya maksud gue. Nah, itu yang membenarkan apa yang lu ceritakan gitu maksud gue. Nah, kejadiannya itu waktu gua sama lu juga itu nongkrong kita di depan sama Amsal. Di teras gua. Di teras. Kita lagi nongkrong segala macam. Bertiga. Nah, posisinya itu gua mau ke kamar mandi sama si Amsal juga. Kamar mandi kan. Nah, sini gua pas selesai kamar mandi keluar lagi terus kalau nggak salah gua atau Amsal tuh nanya lu ada cemilan apa deh kalau nggak salah. Ke gua. Di lu terus lu bilang ya udahlah cek aja di kulkas. Oh iya. Gua masuk lah gua sama si Amsal ke kulkas. Pas gua buka itu gua nyari lah itu sempet nanya ke lu juga ini kayak singkat gua ada susu segala macam itu gua nanya ini punya siapa lu bilang ada punya saudara gua dan punya gua lu ambil aja yang punya gua tuh yang ini nih. Itu gua bilang ada punya saudara maksudnya itu ada stok itu singkat gua ada stok saudara lu. Oh iya gua lupa. Terus nah gua lagi nyari sama Amsal tuh di dalam nyari pas lagi buka gue lupa ceritanya fixnya gimana maksudnya karena saya inget nanti kalau misalkan ini lu coba konfirmasi ke Amsal aja pas buka kulkas lagi nyari gue lagi sama Amsal lagi fokusnya nyari ke kulkas di kulkas. Lu awalnya pengen ke kamar mandi juga ya? Iya kamar mandi juga. Jadi posisinya itu pintu kamar mandi kan nih. Nah si kulkas ini samping-sampingan pintu kulkas sama pintu kamar mandi itu. Itu dia. Nah buka kulkas lagi nyari fokus nyari ada yang gini dong di arah lu anjir gue merinding di arah dapur lu. Jadi kamar mandi pintu kulkas deret ini tuh set itu tuh kamar mandi dapur suaranya dari arah dapur. Gitu kayak dia tuh kayak manggil itu kalau kita orang biasa gitu. Iya. Catcalling. Anjir, gue merinding sumpah ini gue merinding. Nah, dia yang gituin gua sama Amsal. Oh, berarti lu berdua nih dengerin. Oke, gua nah, posisinya abis gitu. Gua sama Amsal tuh cuma pandang-pandang nih berdua diem. Lihat dia tuh berdua, lihat berdua. Kayak gua sama Amsal tuh cok kayak bahasa lu ngomong gitu. Enggak, maksudnya kayak ini batin tuh kayak dalam hati kayak lu denger gak kayak gitu iya. Ya? Cek. Siapa ya? Kayak gitu tapi udah batin banget. Cuma lihat-lihatan doang. Terus habis itu gue senyum kan. Udah kayak ngasih isyarat. Ayo, tutup keluarlah gua. Jadi ambil makanan ya? Gak jadi. Oh, gak jadi. Gue lupa soalnya. Gak jadi ngambil. Terus udah di situ tuh maksud gua. Nah, abis itu karena cerita masih gue lupa. Ini itu langsung cerita. Karena itu kan maksud gua, itu kan rumah lu. Maksud gua lu kan yang bisa nge-handle juga lah. Cerita langsung di teras itu. Kok ada yang gituin ya? Sting gua gitu kan sama Amsal. Gua sama Amsal yang ngedengerin. Nah, dulu dia tuh jelasin ya emang ada. Tapi bukannya waktu itu posisinya gua udah ngasih tahu ya? Apa belum sih kalau udah lu tuh udah cerita. Udah cerita kalau rumah gua itu ada ini, tapi enggak kayak kalau dilihat dari cerita-cerita orang lain kan ada satu orang nih rumahnya tuh banyak. Kalau rumah gua tuh enggak, cuma kayak satu doang. Ya, cuma beberapa spot. Nempatin cuma satu gitu asalnya. Yang nempatin satu istilahnya masih makhluk ini ya. Tapi di beberapa spot di kadang-kadang pindah. Nah, tapi yang ngerasain bukan gua doang, kadang temen gua, entah saudara gua, pokoknya orang-orang baru yang baru rumah gua tuh selalu ada aja yang ngalamin gitu. Jadi emang gak ada gitu. Nah, itu. Dan lu pertama kali itu ngerasain di rumah gua ya maksudnya. Ya, maksud gua lu bener apa yang lu ceritain gitu. Karena posisinya kan lu pernah cerita
kalau dibanding dengan kondisi dapur lu sekarang kan ini udah sekarang udah direnov, udah nggak kelihatan serem lah. Dulu kan parah, masih gelap ini segala macam kan. Nah di situ lu kan sempat cerita emang ada di bawah kolong itu seinget gua di arah dapur. Nah kejadiannya kan juga di dapur, tapi gua Mamsa kan nggak itu di kolong atau dia cuma mendengar suaranya dari arah dapur. Karena posisinya bokap lu tidur, nyokap lu tidur. Nggak mungkin dong mereka tahu gitu. Iseng banget gitu. Karena kan gue juga ngomong sama lu kan di luar kan, dan itu pelan. Dan gue pun di dalam nggak berisik, di pas buka kulkas pun pelan-pelan. Nutup pun pas posisi habis kejadian itu juga pelan-pelan, ya langsung kabur lari tuh enggak, pelan. Jadi jalannya rada dicepetin lah kayak gitu kan. Nah kayak gue terkonfirmasi lah, wah anjir bener kata nih orang di situ. Terus lu abis gue ceritain ya membenarkan, emang di situ orangnya gitu kesan. Makhluknya emang di situ gitu. Kalau sebenarnya mungkin kalau yang gue ceritain ini harus orang yang benar-benar bisa ngeliat sih. Tapi emang kalau di bagian dapur ya, kalau di bagian dapur itu si makhluk itu nih suka posisi gini, Cok. Jadi kan dapur itu kan, aduh, gak enak gue jawabnya. Jadi kan kalau dapur gue itu kan mejanya segini nih biasanya dapur kan. Jadi sepinggan kita lah, buat kompor gitu-gitu. Kan jadi di bawah kosong. Kalau orang kan biasanya lemari tuh. Cuma nggak gue pasang lemari soalnya takut kecewa kan. Dan dulu belum direnov tuh masih berantakan lah. Ada barang tapi masih ada pelong-pelong gitu. Dan itu gelap kan, nggak gue kasih lampu LED yang kayak sekarang. Itu tuh suka jongkok di itu. Suka begini. Gue masih apal banget karena beberapa kali lihat kan. Begini mulu. Nah itu sosoknya apa kalau yang lu lihat itu? Si perempuan itu. Oh perempuan. Iya, emang si itu si perempuan itu. Gua gini, kalau gua ngelihat cewek itu, makhluk itu cewek maksud gua, itu ya udah ngambil bahasa umumnya kuntilanak. Gitu. Karena kalau gua pribadi juga sebenarnya nggak bisa definisin mana kuntilanak mana enggak sih gitu. Karena bentuknya rata-rata ya gitu kan. Ya udah ya cewek-cewek, cowok-cowok. Beda halnya kalau misalkan kayak kita ngelihat makhluk yang mungkin berkafan ya, atau yang berbulu, pisang lah. Lemper lah sebutnya. Terus yang berbulu sama binatang. Nah itu baru. Kalau cewek-cewek itu menurut gue sama aja. Udah gitu. Bedanya mungkin kalau misalkan ya tua kakek nenek. Cuma kalau ini nggak tua banget. Itu gue masih inget banget begini ya posisinya tuh. Itu beberapa teman gue juga ada yang tahu kalau misalkan situ tuh ada. Nah posisinya emang suka gitu kalau di dapur gitu. Tapi kalau menurut gue sih yang nggak ganggu banget. Menurut gue ya itu nggak ganggu banget, tapi ya emang mungkin karena kan di situ kan posisinya baru lah ya. Ya nggak baru-baru banget. Cuma mungkin first time jadi kayak ya udah nih kenalin dia tuh kayak sebenarnya sih kalau menurut gue tuh kayak lu kayak memperkenalkan seseorang tuh di saat momen yang harus nunggu tepat lah. Kalau kita manusia mengenalin seseorang terus keadaan momen yang sangat tepat. Masa lu lagi sedih nih ngenalin orang kan nggak mungkin dong kayak gitu. Karena kan kalau cerita-cerita begini kan kadang kan orang yang nggak percaya, karena kan kita sebagai anak muda itu bisa berbohong ya. Misalnya katakan kalau orang buat yang nggak percaya, tapi kan balik lagi yang gue bilang pertama, lu percaya ya udah, nggak percaya ya udah gitu. Tapi masalahnya di rumah gue ini adalah orang tua gue sendiri pun suka ngerasain, Cok. Gitu. Emang tadi apaan? Bunyi gimana sih? Gitu. Terus itunya apa namanya? Mama lagi nyuci. Lagi di sini. Mama lagi ngadep komputer mama, makanya kedengeran. Ketawanya gimana? Gitu lah. Cewek. Terus bangunin Ika ngapain? Ya mama, Ika dengernya gitu. Ya lagi tidur, gimana mau denger? Sekarang itu tuh saking parnonya nyokap gue, saking seringnya. Itu nyokap gue kadang ke atas mau nyetrika, ngelihat kamar gue yang kebuka aja kan ada kursi, kursi gaming kan punggungnya itu kan tinggi gede. Dia selalu mikir situ tuh ada orang. Bukan mikir sih, lebih karena pas ngeliat kursi itu tuh kayak orang lagi duduk. Karena si tiangnya itu saking parnonya. Gitu. Emang nyokap gua sih yang paling sering ngerasa gitu.
Bahkan kadang tuh kita lagi kumpul, bukan kumpul sih maksudnya ya, kita lagi bertiga misalkan di situ. Di ruang bawah, ruang atas dan kanan kiri gue itu rumahnya tuh nggak tingkat. Kalau tingkat nih logikanya, kalau tingkat sama-sama tingkat nih kanan kiri. Kalau dia ada jalan, getar dong tembok. Logikanya gitu aja. Ini nggak ada kan kanan kiri karena nggak tingkat gitu. Tahu. Dan di jalan itu jelas banget jalan bener-bener duk gitu. Bener-bener jelas lah suaranya gitu. Dan apa ya? Ketika tapak kakinya itu jalan itu beda aja sama getaran. Maksud gua kalau getaran kayak sama kayak itu jelas banget. Jelas banget. Kalau kita jalan di apa rumah lu yang di lantai 2 itu, kita jalan tuh sebenarnya dengeran duk. Oh, sampai dengeran. Ini yang terakhir lu nginep sama Amsal kalau nggak salah. Sama Amsal apa lu sendiri ya? Lupa gua. Yang gua tiba-tiba keluar. Kayaknya gue sendiri deh. Sendiri ya. Jadi ini masih baru-baru banget ya. Ada baru 2 minggu lah ya. Jadi tuh ini dia nginep sir di rumah gua. Waktu ngapain sih? Karena itu juga. Itu gabut ya kalau nggak salah lagi. Kalau nggak salah pas sesi cabut ya. Kan dia juga nginep semalamnya. 2 kali yang dari kolam. Iya. Oh yang itu terakhir kita nginep. Terakhir gua nginep apa itu kejadian? Iya kalau gua lupa pokoknya yang lu sendiri deh. Nginep nih. Nah itu Pak. Lu bangun langsung ke kolam, cuci muka langsung cabut. Emang itu? Ya, enggak. Bukan itu, bukan itu. Pokoknya intinya ada dia nih, nginep ya kan. Nah, pas itu tuh posisinya agak siangan. Si Ucok lagi main HP. Posisinya berarti itu nggak hari Sabtu Minggu. Soalnya kalau hari Sabtu Minggu itu ada orang tua gua, antara bokap lu atau nyokap lu di rumah. Nyokap sih kalau Sabtu Minggu biasanya. Nah, di rumah gua itu kosong. Iya, Terus kan kakak gua kan nggak di rumah kan, pasti udah pisah rumah. Nah, pas di kamar itu ada yang naik. Ada suara naik. Nah, gue mikirnya gini. Oh, gue inget kalau nggak salah lu pernah nyeletuk. Anjir, gue pikir orang. Nah, itu gue nyeletuk itu. Gue karena lu abis keluar. Karena lu kan di bawah kan. Iya. Terus gue di atas. Lu lihat kan yang tiba-tiba gue langsung gerak, langsung gue lari ke bawah kan. Gue langsung nyamperin. Karena pas balik itu lu baru ngomong. Anjir, gue kira orang. Gerakan gue cepet kan. Iya. Di situ gerakan gue langsung cepet, langsung keluar gue. Karena gue udah dengar suara naik nih. Tapi suaranya udah beda kan. Kayak udah punya feeling, kayaknya bukan orang nih kan. Makanya gue seret. Pas buka pintu, turun. Wah, bukan orang gitu kan. Itu emang bener-bener sumpah demi Allah. Emang bukan orang gitu. Balik lagi. Nah itu baru kan. Gue pikir orang gitu. Ya masih sama. Oh, yang dari bawah itu ke atas. Gue bilangnya gue pikir orang atau gue pikir orang atau gue pikir mak gue sih gue pikir orang gue pikir orang gitu. Iya, gue langsung nyeletuk ke dia, anjir gue pikir orang. Karena posisinya gue baru nggak yang lu suka. Soalnya posisinya gue lagi enak-enak tiduran. Iya, kita lagi nyantai sendiri, kan. Sendiri. Tiba-tiba kayak begitu kan malesin kan. Gue pikir takutnya nyokap gue ke atas minta apa gitu. Soalnya kan biasanya nyokap gue kalau minta apa-apa kan teriak dulu kan dari bawah. Itu makanya gue langsung ke bawah, tumben aja nih orang langsung naik istilahnya kan. Gitu. Sebenarnya banyak kalau ceritaan rumah gua, cuma kita ceritain balik dulu aja lagi. Cerita yang bagian dulu lagi aja. Dari rumah gua tuh. Kalau rumah lu udah itu yang paling kasarnya menurut gua paling epicnya gara-gara membuktikan hal sesuatu yang udah lu ceritain lah. Iya. Terus bisa disangkut pautkan dengan apa yang gua ceritakan. Terus di kosan yang ini kan lagi di kosan ya. Iya, jadi kita cerita lu itu kan aslinya orang Jawa Timur. Terus tinggal di kuliah di Depok, kos di sini. Sebenarnya gue ikut saudara cuma yaudah gue ngekos aja lah. Terus hidup mandiri lah kayak gitu kan. Kosan kenapa? Kosan lah. Nah, ini kosan gue yang kedua hitungannya. Sebelumnya di kosan yang pertama itu. Kosan pertama tuh yang bawah. Di bawah itu gue sama Yasir sini gue gak ada kejadian yang terlalu ini cuma maksud gue itu udah amat lah itu. Nah ini kosan yang ini nih. Kosan yang ini yang menurut gue lumayan yang gak gimana ya, maksud gue anjir lah kayak gitu lah kayak maksud gue. Nah itu kejadian pertama yang gue rasain yang menurut gue epic. Di saat gua, Yasir,
Galang lagi begadang. Posisinya di kosan itu ada 3 orang doang. Lebih ya, seinget gue ya. 3 doang. 3 doang apa lebih gue lupa. Pokoknya yang bangun itu gua, Yasir, Galang. Yasir posisinya di sini, Yasir ya. Lu ya posisinya di sini, gue di motor. Gue di motor atau di belakang di tembok. Di sini kayaknya. Di sini. Lu di sini. Gue di sini. Ya, pokoknya 3 orang itulah, hanya gue lupa posisi pastinya gimana, gue lupa. Terus? Nah, kayaknya begini dah. Sini, situ. Ya kayaknya gitu. Nah, cuma nggak tahu nih siapa-siapanya nih. Gua di situ, sono sini. Sini juga gue di tembok yang sebelah situ. Mm-hmm. Sini Yasir, si Galang di kasus sebelah sana kan. Iya. Nah, di kosan ini kan 2 skat kan. Iya. 2 skat. Skat belakang itu skat kamar pertama, mandi. Skat sini pertama. sebelah, skat 2. Skat 2 kamar mandi. Sama kamar mandi. Nah, di belakang itu gua sama Yasir itu bikin kayak rak buat naruh barang-barang bekas di atas. Ya kan? Nah, gua naruh lah beberapa barang termasuk frame di atas itu kan. Nah, memang mungkin gara-gara gua bikinnya sikunya juga nggak pas di bawah semua, jadi agak ngedoyong. Tapi nggak ngedoyong miring banget. Lah, miring cuma maksudnya miringnya nggak miring yang gini banget tuh nggak, cuma gini kayak numpuk gini loh. Itu barang nggak jatuh semua. Kalau misalkan miring pun jatuh semua gitu. Ini nggak, masih bisa nahan gitu lah. Nah, posisinya itu subuh lah. Udah mau pagi apa gue lupa tuh. Ya jam-jam segini lah. Ya jam segini lah. Tuh lagi enak sendiri-sendiri, sama posisinya kayak di rumah lu yang kejadian yang bisa diceritain tadi. Lagi enak sendiri-sendiri. Frame yang di atas rak itu tadi jatuh, ceprak. Kaget dong, gue bertiga lagi sepi, diem, ceprak, kaget tuh. Frame itu yang besi banyak itu kan? Besi buat kita bikin tenda. Iya, tapi banyak kan maksud gua kan. Banyak satu ya, ini, satu kantong lah, satu kantong. Jatuh dari atas. Kaget dong kita. Nengok ke belakang, frame yang jatuh. Gue sama Yasir sama Galang tuh kayak mikir, kok bisa? Berarti gitu. Kenceng. Iya, jatuh kayak entah itu. Enggak, maksudnya saking ininya bikin kaget gitu loh. Bikin kaget karena posisi lagi pada diem, ceprak gitu kan. Kita pas jatuh barang itu tuh kayak mikir, kok bisa ya gitu kan? Padahal itu udah lama. Taruh di situ udah lama banget dan posisi bulan. Nggak, kalau ini sih gue agak yang maksudnya mau disambung pautkan dengan logika, tapi kayak nggak masuk akal sih. Nggak masuk akal. Soalnya kalau maksudnya karena kan, nih di atas itu ada kayak buku-buku. Iya, banyak barang lah, banyak barang atas segala macam. Aturan kalau misalkan dia nggak kuat, itu walaupun udah ngedoyong gini, kalau misalkan dia sikunya nggak kuat, lama-lama ini makin miring, barang jatuh semua kan. Barang jatuh semua. Karena itu frame memang di pinggir sini, cuma yang di pinggir sini tuh nggak frame doang, ada barang-barang lain dan ditumpuk atas pun ada barang juga. Atau kalau misalkan ini jatuh bagaimana kan nggak frame ini doang, banyak yang jatuh, frame doang, satu kantong frame itu doang. Dan itu udah lama, maksudnya itu tempat rak itu nggak pernah disenggol apapun kan? Pernah disenggol apa-apa. Dan ini tiba-tiba jatuh satu barang itu aja. Itu yang bulan di situ. Berbulan di situ. Dan itu yang bikin gue Cara bingung sih logika, kalau mau dilogikain. Secara logika nggak mungkin kalau cuma barang cuma satu itu doang. Karena kan tikus nggak ada tikus. Nah, pokoknya di logika di atas frame itu ada barang juga. Kenapa nggak jatuh semuanya yang di atas itu juga? Ya kan? Mikir dong. Wah, ini ada apa ini kan? Nah, itu kejadian yang nggak mau dipikir logika juga nggak sesuai juga, juga bingung juga jelasnya gimana. Dari itu pada ya udah bengong. Iya, akhirnya gue beresin lagi, gue taruh lah di atas. Nah, gue taruh di atas sampai terakhir hari ini nggak pernah jatuh lagi. Itu frame nggak pernah jatuh lagi. Berarti apa ya? Ya tiba-tiba aja jatuh. Aja jatuh. Nah, gue mulai berpikirnya ada sesuatu itu karena gue inget lu kan pernah cerita di belakang di atas kamar mandi itu ada. Nah, di situ gue menyangkut pautkan hal itu.
oh mungkin dia kayak ngasih tahu ini gua di sini gitu kan. Ya udahlah gua nggak ambil pusing gitu kan. Itu yang paling epic gak? Ada lagi satu ceritanya. Posisinya kan gua udah lulus, Yasir kan pulang. Lulus pulang apa dulu? lulus kuliah S1 kan. Oh, Satu, Yasir pulang nih ke rumahnya di Pondok Kelapa. Mm-mm. Pondok Bambu sih rumah lu. Pondok Bambu. Ah. Balik ke Pondok Bambu. Gantilah yang ngekos sama gua sekarang sama si Randy. Nah, posisinya hari itu gua sendirian di kosan si Randy. Itu weekend. Iya, Weekend tuh si Randy lagi ke kerja. Jumat itu kerja. Oh, ke Tangerang. Terus ke Tangerang Mhm. ke rumah temennya lah gitu kan. Nah, nginep lah dia di sana. Gua lupa kalau nggak salah gitu kejadiannya tuh malam minggu kalau nggak salah. Gue nggak bisa tidur ceritanya, nggak bisa tidur. Gue paksain lah tidur kan. Akhirnya bisa tuh sekitar jam 12 lah. Jam 12. Nah, Terus posisi kepala gue di tembok sini, kaki ke sono, tapi ngadepnya ke pintu sebelah sini nih, pintu berarti ngadepnya begini ya? pintu sebelah sini ya. Nanti gini kan ngadepnya? Ya. Nah. Nah, gue masih inget posisinya tuh begini. Nih, kita anggap lah pintunya sebelah sono. Gue masih inget posisinya begini. Itu jam 12 atau jam 2 atau setengah 3-an. Gue kebangun gara-gara sesuatu mimpi. Gara-gara sesuatu Mimpinya itu jelas kayak berasa gue yang mengalami kalau gue lagi bangun. Jadiannya gue lagi tidur, gue mimpi ketemu sosok perempuan di depan pintu. Anjir, gue merinding lagi. Tadu, bener-bener merinding nih gue ceritanya. Kayak tadi kameranya sempat mati karena baterainya habis. Jadi tadi lanjut lah ya cerita yang lu lagi di kosan. Lagi di kosan terus lu lagi tidur nih. Gimana lanjutnya? Ya balik lagi nulisan tadi gue kan tidur jam 12. Itu gara-gara susah tidur kan. Lagi tidur. Nah pokoknya yang posisinya itu begini. Kepala gue ke tembok. Gue pintu sebelah sana, kita anggap sebelah sana. Karena pintu sebenarnya di sebelah sini kan, di sebelah sini nih. Nah, lagi tidur, nah gue lagi mimpi tuh ketemu sosok perempuan, gitu kan. Posisinya pas di mimpi itu, kan gue kalau tidur kan pintu ditutup, gue slot. Gitu. Iya. Nah di mimpi itu pintu tuh kebuka jebler gitu kan. Nah itu perempuan ada di depan pintu ini nih. Itu sosok tuh ada di situ. Ya kan posisi gue ngelihat kayak gini, posisi gini. Ngadep ke pintu lah. Ngadep ke pintu, ngeliat dia kayak gitu kan. Maksudnya gitu ya. Nah gue kayak, nah posisi itu tato gue kebangun. Pas bangun itu sama persis waktu gue mimpi gini. Sama persis, posisinya itu sama persis. Pintu ketutup tapi. Oh. Itu dia. Lu langsung buka pintu? Sini dua sih enggak. Sini gue nggak buka pintu, gue diemin aja. Berarti kejadiannya ini kalau lu pernah nonton film dulu apa sih tukang gali kubur apa sih pokoknya yang Mumun Jeffrey. Kalau biasa kan si pocong itu kan biasa kalau ke rumah kan tiba-tiba pintu dor. Iya. Nah dia kayak gitu terus. Sama kayak gitu. Sama kayak gitu kan. Nah ini kan gue lagi balik berpikir secara logika halu dan tidak halu kan. Gue mikir lagi kalau misalkan itu gua halu. Sekarang logikanya gini aja, kalau kita tidur, posisi kita mimpi dan posisi kita bangunnya pasti beda posisi dong. Iya. Entah kita pas tidur kita telentang, tengkurap. Iya harusnya mah, harusnya beda. Kita miring kanan kiri gitu kan. Tapi kita pas bangun beda dong. Nah ini yang gue pikir tuh, kok sama? Pas lu kucing biasanya kayak gitu tuh. Gue juga katanya kalau lagi sedih dan itu tuh gitu kaget tuh. Ya masalah kita posisinya kita lagi cerita gini cu, kan ngagetin gitu loh. Dan gue mikirnya kayak pintu tadi kan bunyi sama, cocok. Nah itu ya yang gue pikirin kok sama persis dengan bentuk tangan gua, posisi kepala gua, posisi kaki itu sama persis. Makanya gue bilang
gue kayak merasakan itu langsung. Nah sebelumnya kan gue mikir anjir bener gak ya, gue gini setakut-takutnya di kosan baru itu yang bener-bener rasanya takut, karena takutnya mikirnya kayak bimbang itu ya dan tidak gitu loh. Dan masalahnya lo posisinya biasanya rame dan lagi sendiri Dan biasanya pun kalau sendiri ya gue biasa aja, gak masalah walaupun ada dan gak ada tuh gue bodo amat, karena kan gue mikirnya gue selama gak pernah ganggu lu, gak pernah nyolek gitu kan, ya nggak usah ganggu gue gitu maksud gue. Itu gue nggak tahu kenapa kayak gitu kan. Nah makanya gue konfirmasi sekarang ini kondisi ke lu, itu kenapa sih gitu loh, maksud gue kayak dia mau ngapain dia apa gimana sih, itu menurut lu gimana sih kalau kayak gitu tuh? Ya kalau waktu itu kan sempet udah gue kasih tahu ya pokoknya intinya ini sih percaya atau enggak ya balik lagi ya. Tapi kalau kayak gitu sih ya bahasa gampangnya ya dia kayak kasih tahu ya udah gue ada di sini gitu. Cuma kan balik lagi itu kan mimpi, ya kan mimpi nih. Dan kalau di agama kita kan gue taunya ya sekilas itu pokoknya intinya mimpi itu kan ada yang menciptakan kan. Iya betul nggak? Gue lupa tuh. Iya juga begitu sih. Ya udah jangan dilanjutin soalnya ketahuan goblok kan nanti masalah agama. Ya pokoknya intinya kan mimpi ada diciptakan gitu. Cuma masalahnya dari gua pribadi dan beberapa teman kita yang tahu bukan tahu ya apa ya yang mungkin bisa merasakan lah gitu kata-kata. Bukan paranormal ya kita di sini tuh. Kayak bisa merasakan memang di kosan ini tuh, tapi gua bilang itu bukan yang dari kosan. Yang dari luar, justru di luar kosan gitu. Di luar kosan. Nah, justru baru pertama kali kayak Ucok ini diganggu di kosan. Nggak tahu ya beberapa kali apa? Enggak maksud gue di kosan sih sebenarnya kalau barang-barang jatuh sih sering, cuma yang paling epic maksudnya kalau barang-barang yang nggak bisa dilawan kayak logikanya yang frame tadi. Kalau sisa-sisanya mah ya kayak gue lagi sendirian jalan. Kayak tadi ya yang remote yang TV tiba-tiba nyala. Iya, ada kejadian baru sore tadi, untung gue diingetin sama dia. Ini yang apa ya? Berapa? Pokoknya ini lagi rekam ini kan subuh ya. Kemarin sore. Itu jam 2 jam 3 tuh. Gua posisinya lagi tengkurap main HP. Gua di kosan ada 2 orang. Gua sama Brandon, satu lagi temen gua, Brandon Kalimalang tuh. Benar Kalimalang. Lagi main ke kosan dia. Nah, dia lagi main dan dia lagi tengkurap juga tapi ngadepnya ke TV. TV itu sebelah sini, sebelah sini. Samping pintu kan. Nah, gue tengkurap ngadepnya ke sono ke arah kamar mandi. Nah, lagi tengkurap, lagi sama-sama main HP, lagi diem-diem, lagi asik sendiri HP. Entah kenapa si Brandon kaget, karena gue kan ngadepin membelakangi TV kan, nggak ngeliat TV kan. Nah, itu TV tahu-tahu nyala sendiri. Posisinya remote TV itu, iya bener memang dia ada di samping gua, tapi ketutup gini dan nggak kesenggol sama siapapun. Gua jamin nggak ada yang jenggol. Kecuali kedudukin gitu ya. Kecuali kedudukan atau gua yang gerak terus nyenggol itu remote, itu nggak ada yang nyenggol sama sekali. Posisinya sama persis begini di samping gua dan nggak gua senggol. Si Brandon pun juga ngeliat posisi remote itu nggak berubah begitu, tapi TV nyala sendiri. Itu salah satunya. Sekarang kalau kita pikir logika, kok bisa? Itu dia. Mungkin ini aja ya kalau kita mau ngambil pikir positifnya, ya udah itu barang elektronik, entah error apa gimana gitu. Cuma kalau misalkan error harusnya kan rutin ya gitu ya. Nah, harusnya kalau kejadiannya itu pernah sebelumnya. Ya gue juga ngalamin TV nyala sendiri itu kan. Tapi posisinya itu waktu kalau nggak salah itu gue lagi nginep di tempat lu. Nah si Randy ini pulang main dari Tangerang ke rumah temennya. Karena gue posisi nginep, gue berangkatnya malam tuh. Gue inget malam minggu kalau nggak salah tuh. Gue berangkat, gue matiin nih lampu ruangan depan. Gue matiin. Listriknya dimatiin.
kecuali yang belakang karena kecuali lampu belakang itu gue nyalain, TV gue matiin, kipas gue matiin, gue kunci, gue jalan lah, ya kan. Nah besok harinya si Randy datang ke kosan, nanya ke gue, Cok, TV kosan sengaja lu nyalain ya? Gue mikir dong, enggak Ren, orang semalam habis gue tonton gue matiin. Nah gue nginep di rumah Kuntet, gue nggak nyalain sama sekali. Lu lihat aja kan kayak lampu kosan gue matiin, kipas gue matiin, itu gue matiin semua yang depan, ya kan. Terus kok bisa ya ini TV-nya sendiri? Wah, nggak tahu gue nggak bisa mikir itu secara logika gimana, gue nggak out of the box lah itu pokoknya intinya. Karena posisinya dia kosan di sini yang nempatin cuma dua orang. Randy, terus posisinya 2 orang lagi pergi, listrik mati semua, kecuali lampu belakang ya. Lampu belakang. Dan itu tiba-tiba Randy datang nyala. Tapi lu bener-bener inget banget kalau lu tuh matiin. Banget, gua matiin semua. Itu kejadian TV ini kayak yang kedua lah ya. Iya kedua. Tapi yang maksud gua terbukti nggak gua doang yang ngerasain pada saat itu juga ya. Itu yang tadi. Hari ini, yang kemarin itu. Yang sore, bener-bener sore, tau-tau nyala sendiri. Padahal gue tadinya jam segitu tuh tadi gue pengen datang ya. Nah, itu lu pengen datang. Ya itu sih yang kalau di kosan. Cuma gue balik lagi yang masalah yang kita mimpi tadi. Iya. Kita, lu. Gue mimpi. Yang gue mimpi tadi, gue juga percayanya sih kan menurut orang-orang gitu kan, maksudnya ada kalau kita tidur ada setengah jiwa kita yang lagi jalan-jalan, gimana bahasanya gua nggak begitu. Gua juga nggak ngerti sih kalau itu masalah logika. Katanya sih begitu. Tapi gini Cok, kalau gua sempet ngalamin juga, tapi gua bukan ke arah mimpi. Kalau gua tuh lagi tidur kan, jadi kan tidur kalau gua ngadep kiri itu kan jendela teras atas. Kalau ke kanan gua arah komputer gua kan. Nah suatu ketika gua lupa nih udah cerita ke lu atau belum. Pokoknya yang gue lagi tidur itu gue dipaksa bangun, bukan dipaksa kayak woi bangun, enggak gitu. Kayak tiba-tiba kan gue kalau bangun kan, kalau kita bangun kan tidur nih, terus tiba-tiba kalau bangun pun nggak langsung gini kan, pasti kayak tiba-tiba kayak nyadar, oh gue bangun, bawa ayam terus pengen tidur lagi. Nah kalau itu kayak bener-bener kayak langsung dek gitu. Nah pas bangun itu kayak bener-bener kayak kepaksa bangun, itu ada yang lagi duduk di kursi gaming. Gue lupa itu kayak, kalau nggak salah gue pernah gue cerita di video pertama yang gue sama Reja itu. Gue sama Reja, temen SMA gue, itu gue cerita kalau misalkan gue lagi tidur itu, nah depannya itu si makhluk itulah gitu lagi duduk di situ. Dan maksudnya sama-sama ketika gue lagi tidur gitu sih. Tapi kalau mimpi gue lupa ya, kayak sih enggak sih. Cuma emang dulu pas awal-awal gue pindah itu gue akuin sih, itu zaman-zamannya gue diresein sama si makhluk itu. Maksudnya lo kayak tahu reperpan kan? Tahu. Cuma kalau ini bukan kayak reperpan, kayak gue lagi sadar, emang kayak bener-bener lagi di apa bahasanya, kayak diperkosa lah. Itu bener kayak diperkosa gitu. Nah itu sih. Terus itu kan masalah di kosan tuh. Berarti yang efek itu barang jatuh, TV sama mimpi itulah. Yang mimpi itu karena gua dari yang bangun itu sampai gua inget itu Pak, sampai jam 9 pagi apa nggak bisa tidur gua. Yang lu dimimpin itu. Karena balik lagi gua mikir secara mau logika, kok susah juga dijelasin secara logika. Tapi itu epic sih kalau misalkan itu ternyata bukan mimpi. Iya makanya. Maksud gue itu ternyata nyata, lu lagi tidur tiba-tiba lu bangun tuh bukan karena mimpi, karena pintu dobrak. Betul pas lu bangun itu bukan mimpi. Wah? Iya itu kalau gue mungkin itu beneran ya. Gila sih, gue pasti bakalan kayak mati langka udah ditek lu kalau lah. Tapi kan lu belum pernah ngalamin ya. Kalau kira-kira lu pas ketemu kayak gitu bakal pingsan, mati langkah, apa kabur apa gimana? Mati langkah gua. Yang jelas satu mati langkah. Kan kita nggak tahu ya kenyataan gimana. Cuma kalau menurut lo kayak mati langkah. Menurut gua mati langkah, kayak gua ngelihat sosok itu diem. Anjir. Kayak anjing.
Aku nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue mau baca kalimat doa udah segala macam. Kayak udah Wah, kepikiran. susah gitu, kayak bener-bener kayak patung gitu rasanya gitu. Mungkin itu yang reaksi gue yang ngerasain pertama. Terus itu kan di kosan tuh. Di rumah gue udah tadi. Pernah ngalamin di mana lagi? Terus pernah satu kejadian kita lagi di puncak, lagi rapat kerja himpunan. Oh iyalah, intinya lagi acara himpunan. Kan. Langsung ke pas ini itu kan kita kalau 3 hari 2 malam ya. Nah itu seingat gua itu kejadiannya itu pas malam kedua lagi. Pas malam kedua pokoknya. 3 hari 2 malam ya? 3 hari 2 malam kita 3 hari 2 malam. Pas malam kedua, malam pertama mah biasa aja. Maksudnya ya kita tahu kalau di situ ada sesuatu segala macam, karena kan ya tau lah villa-villa di puncak seperti apa, sepinya kan nggak ya mungkin intinya sih semua tempat sih kalau menurut gua ada gitu. Cuma kan kalau di puncak mungkin karena itu kan namanya juga bukan rumah hunian ya, jadi kan jarang tempatin gitu aja. Terus hari pertama biasa-biasa aja, maksudnya nggak ada kejadian aneh lah. Tidur normal segala macam. Nah hari kedua waktu kita lagi pembahasan materi lah atau gimana itu gua inget kan di villa yang kita tempatin itu ada 2 kamar mandi ceritanya. Iya, atas sama bawah. Atas sama bawah. Bawah itu juga bukan lantai bawah ya? Satu lantai. Maksudnya dia bikin kayak gimana ya? Tapi nanggung. Ke bawah tapi nanggung kan? Ke bawah nanggung gitu. Nanggung, tapi bukan lantai bawah, nanggung. Ya kayak misalkan 1-2 lantai, cuma yang bawah itu di modelnya ada yang model tanahnya naik, ada yang turun gitu modelnya. Nah, kejadiannya itu kita lagi rapat, lagi pembahasan. Dan pembahasannya itu mulai dari pagi, dari hari sebelumnya, terus dilanjut pagi. Ini kejadiannya malam ya kalau nggak salah? Enggak sebelum malam malah. Oh, sebelum malam. Kejadiannya itu seingat gua itu malah maghrib. Gua nggak tahu nih yang mana nih, belum tahu. Terus? Nah kejadiannya itu kan kita di villa itu ada satu ruangan. Ya ruang tengah. Ruang tengah itu ke atas kamar mandi, ke bawah dikit ada kamar-kamar. Nah gua posisinya itu lagi ngadep ke arah dapur. Dapurnya sama, posisinya ngadep ke sana dapur. Terus sebelah kiri gua ini ke atas kamar mandi. Iya, kamar mandi itu. Posisi gua itu yang di dapur ini. Di dapur. Nah, jadi sebelah kanan lu itu tangga kamar mandi, gitu kan. Nah, posisinya lagi bahas, namanya juga udah petang, masuk azan maghrib, break lah di situ, break azan maghrib. Mau azan maghrib sih, mau azan maghrib tuh break. Nah, break. Karena lagi break kan ya kita ngobrol biasa, iseng segala macem. Gua nggak sengaja kepala gua ngadep ke kamar mandi di atas. Dan secara nggak sengaja, sama dinding lagi. Pintu di kamar mandi atas itu posisinya pertama kebuka ya. Semua kamar mandi di bawah sama di atas itu posisi pintu kebuka, semua nggak ada yang ketutup. Dari posisi kebuka pintu kamar mandi atas, tahu-tahu nutup. Padahal saat kejadian itu semua pintu yang di villa itu ketutup semua, jendela nggak ada yang terbuka. Dan posisinya nggak semua orang ada angin sama sekali, semua orang ada di ruang tengah itu, nggak ada kemana-mana, ngumpul semua di situ. Karena kita di situ kan rapat ya. Nah, itu benar-benar semua orang tuh di tengah situ, nggak ada yang kemana-mana. Nah, gue ngeliat ke sana, ketawa dong gue. Itu ngebuka apa nutup? Dari posisi buka, tutup. Oh, dia nutup. Nutup, bener-bener nutup, kayak ada orang yang mau masuk, gitu kan. Udah masuk mau nutup gitu loh kasarannya. Terus guys, gue langsung inget ekspresi habis gitu, gue langsung liat muka lu. Di situ, gue ngasih tanda lu ngelirik ke atas. Terus inget gue, lu bilang, dah biarin. Terus inget gue ya, itu begitu. Nah, setelah itu lanjutlah rapat dulu. Bisa rapat, break lagi buat prepare makan segala macam gitu kan. Gua iseng naik ke atas buat ngecek. Nah, pas gua ke atas, gua cek pintunya. Gua coba dong
tutup buka tutup. Itu pintu berat karena desain pintunya itu kayu ketutupan sama seng kalau nggak salah. Iya. Jadi itu berat, itu pintu tuh berat. Kalau angin Nggak harus mungkin ada angin yang kenceng biar nutup itu pintu. Kecuali yang pintu plastik. Itu plastik bisa lah. Kayak gini kan. Angin bus itu bisa lah nutup. Nah ini bener-bener berat karena itu gue juga inget engselnya pun rada miring. Dan kalaupun itu angin, masalahnya kalau pintu ruang, maksud gue gini, kayak pintu depan, pintu-pintu yang udah ngadep luar rumah lah, itu kan angin kenceng, itu kan di dalam Ditutup semua, posisi pintu ditutup semua, jendela pun juga dibuka, tutup semua, nggak yang di atas ditutup, nggak ada yang dibuka seinget gue. Nah dan posisinya pun di sana nggak ada angin. Kita tutup semua soalnya di hari pertama udah ada yang minta-minta, ya, makanya kita tutup semua. Nah, dan posisinya pun nggak ada angin sama sekali. Di luar pun nggak ada anginnya, was itu nggak ada. Nah di situ gue udah mikir, wah anjir. Sorry gue agak lupa deh. Kamar mandi yang bawah itu posisinya di mana sih? Kan kamar mandi atas, kamar mandi atas nih kan tangga. Terus kamar mandi bawahnya di mana sih? Di bawah tangga, seinget gue. Di bawah tangga. Berarti turun sebelah kanan. Iya, kan turun sebelah kanan kamar mandi, lurusnya itu kamar. Terus langsung pas turun tangga tuh langsung ngegeser ya? Iya, ngegeser. Langsung kamar. Gue nggak masuk deh. Ini kan kamar mandi yang lo maksud. Di atas. Ini kan tangga nih. Iya. Nah ini kan tangga, kalau bawa ke sini kan kamar. Nah dia di mana nih? Sebelah sininya. Sebelah kanan. Sebelah kanannya. Ya? Iya. Gue agak lupa nih. Di situ. Soalnya nggak, ini kalau yang lupa ngeh ya. Gue juga lupa ngomong siapa, gue bilang, kamar mandi atas jangan dipakai deh, gue bilang gitu. Gue nggak ngeh gitu. Gue bilang gitu, kamar mandi atas jangan dipakai. Tapi ujung-ujungnya pakai karena kan kita orangnya banyak, ya kan. Makanya gue bilang pakainya bawa aja. Ujung-ujungnya yang pertama pakai itu Soleh tuh. Iya. Ujung-ujungnya gue juga pakai sih karena ya gimana cuy, rumah sebanyak itu kan kita kan kalau nunggu-nungguan kan satu kamar mandi kan. bocah kalau mandi kan juga kadang-kadang nggak tahu diri. Ada yang lama, ada yang bentar gitu kan. Ya akhirnya dipakai juga sih. Pengennya sih nggak kepake tadi gitu. Dan gue juga rada bingung sama satu penginapan itu ya ini kan, itu sini gue ada 4 kamar ya. Ada satu kamar itu nggak dikasih kunci. Iya, ada satu. Entah itu kamar yang punya pemilik villa itu. terus nggak mau ada orang yang pakai kamar utamanya apa gimana. Emang ada ya? Ada. Yang ke arah kamar mandi, yang ke arah kamar yang di bawah sih. Ada kamar sebelah kiri. Iya. Itu nggak dikasih kuncinya. Iya, ada 3 pintu di situ ya. 3 pintu. Ya kalau lurus ke kamar yang buat tidur, kanan betul. kamar mandi, kiri tuh nggak bisa dibuka. Iya, itu betul. Gue ada kejadian tapi gue lupa kejadiannya apa di situ. Si inget Kejadian yang pokoknya lagi di bawah nih, kamar bawah tuh. Terus gue lupa ceritanya apa. Kalau gue nggak. Enggak, pokoknya kayak ada, gue lupa entah ada wujud atau suara. Tapi beberapa bocah dengar apa gimana gitu, gue lupa. Tapi gue lupa, gue nggak berani cerita, takutnya emang nanti malah ngarang gue. Gue ingat kejadian cuma gue lupa. Kalau gue nanya setelah kamar bawah ya. Setelah kita pulang itu, lu kan baru ngejelasin, sebenarnya gue baru cerita di situ kan. Maksudnya detailnya gimana gue baru cerita di situ kan. Nah seingat gue itu lu pernah cerita waktu kita pertama datang kan, masuk villa itu depan itu ada kolam renang kan. Depan parkiran itu ada kolam renang di dalam villa itu. Nah seingat gue lu pernah cerita ada sosok di kolam renang itu tuh ada sosok. Itu setelah gue cerita yang masalah pintu itu. Dan itu sebelahan sama kamar bawah langsung sebelah. Oh, apa itu ya? Nggak tahu juga gue. Iya, kalau kamar bawah itu kan jendela itu kan langsung ke kolam ya. Gue lupa sih, takut kesan ngarang lah kalau itu. Gue agak lupa gitu ceritanya. Udah lama itu ya? Udah lama banget. 2018. 19 ya? 19. Sebenarnya sebelum acara kita yang di Sawangan. Oh, yang ya masih acara himpunan. Kayak itu LDK lah. LDK himpunan gitu. Nah, lu yang mananya? Nah, di yang di Sawangan itu jadiannya kalau di Sawangan kita tuh hampir berapa hari sih kita? 5 ya? 5 atau 4? Enggak, 3 hari. 3 hari? 3 hari. Oh iya, kita acaranya cuma 2 hari semalam ya. Acara yang ada bocah-bocahnya. 3 hari 2 malam. Acaranya 3 hari 2 malam. Yang kita itu 4 hari jatuhnya. Nah,
kalau hitungannya 3 hari 2 malam, kejadiannya sama juga. Hari kedua lagi kejadiannya. Hari kedua apa malam kedua? Hari kedua, malam kedua. Oke. Berarti pas acara jerit malamnya. Itu dia. Karena hari-hari sebelumnya ya, memang sih tempatnya memang kalau menurut gue kayak setengah horor sih. Karena kan gue bagiannya kan di acara itu bagiannya konsumsi kan. Nah, pas gue di Di sana juga waktu di puncak lu juga konsumsi kan? konsumsi juga. Konsumsi, terus di acara LDK ini juga konsumsi. Di 2 tempat itu di dapur, buset rasanya tuh kayak anjrit, kayak gue ada yang ngeliatin ya. Itu yang gue rasain aja. Maksudnya entah orang-orang juga sama apa enggak, mungkin itu perasaan gue doang kan. Cuma memang keadaan di 2 tempat itu menurut gue dapurnya ya suasananya nggak enak lah gitu loh. Apalagi yang di puncak kan pojok banget. Pojok banget. Kalau yang di Sawangan kan ada pintu belakang, ada pintu belakang, ada pintu tengah, jadi masih kayak kelihatan wah di sini ada orang lah gitu. Juga samping-sampingan sama tempat anak-anak tidur kan. Yeah. Nah, kejadian di malam kedua waktu kita mau jerit malam, briefing dulu kan kita di situ. Gue masih ingat tuh dikumpulin semua, lagi briefing, lagi serius briefing. Konsentrasi gue di briefing itu kepecah. Balik lagi ada suara cewek ketawa di belakang gue. Ini briefingnya yang angkatan kita. Angkatan kita. Lagi berarti di saung tuh. Di saung itu. Yang belakang kita tuh udah kebun atau apa itu kan. Iya. Itu di situ gue udah berasanya. Gue dengernya ada cewek ketawa. Di situ pun gue langsung tuh pada denger gak? Sehingga gue lu cuma diem, udah gak usah diiniin, kita bahas ini aja biar cepat kelar ini kan. Nah, nggak gue tanggepin, ya udahlah gue bodo amat. Nah, jalanlah kita. Pas briefing itu kita dibagi per pos masing-masing memang. Nah, gue kebagian di pos 3. Pos 3 itu, nah dari pos 2 ke pos 3 itu ngelewatin sebuah kuburan. Bukan sebuah kuburan sih, kayak kuburan orang di situlah, kuburan warga di situlah. Nah, gue nunggu lah, maksudnya di pos 3 itu gue nunggu ada peserta yang ke situ. Lagi dulu namanya kita juga kekurangan tenaga dan ngantuk, capek juga. Namanya juga nunggu gabut kan, berdua doang, gue sama Kibo tuh di situ. Nah, lagi nungguin lama gitu kan. Ini gue setengah sadar dan tidak sadar. Gue duduk di sebelah sini, Kibo di samping kiri gue. Inget gue Kibo lagi main HP, inget gue. Sambil nungguin peserta tuh dia main HP, buka-buka apa gitu. Gue juga lagi buka-buka HP, tapi karena gue kayak setengah ngantuk, setengah capek. Pas gue kayak setengah noleh ke kiri, ada orang jalan dong. Di arah makam berarti ya? Dari arah makam turun. Orang bener kayak orang jalan. Turunnya itu ke arah yang kayak pohon jati tuh ya? Iya, pohon jati, arah pohon jati. Oh, arah situ. Dia kayak berarti sejalur sama anak-anak jalan ya? Iya kan? Maksudnya ngelewatin. Dia kayak turun gitu loh. Turun. Karena posisi konturnya kan turun gini kan. Dia kayak turun dari kuburan situ ke bawah sud gitu kan. Ngeliat dong, gue ngeliatin set. Itu posisi yang dari gue yang setengah ngantuk dan gak ngantuk itu langsung melek, langsung seger lagi. Itu apaan gue pikir kan, karena itu kan kelihatannya bayangan hitam doang kan. Iya. Tapi berbentuk memang kayak manusia, bener kayak orang gitu. Anjrit lah, udah nih gue gituin kan. Gue lah di situ langsung ngajak ngobrol sama si Kibo di situ. Langsung ngalihin perhatian di situ. Pokoknya yuk setengah gimana ya, mau dipikir logika lagi juga susah gitu loh. Yang dipikir tuh. Tapi di acara itu baru itu tuh yang berbunyi. Tapi gitu sih kalau gue yang ngerasain tuh itu doang. Tapi kalau gue pribadi ini banyak ceritanya sih. Kalau yang masalah kita waktu itu LDK gitu. Jadi kan sebenarnya di situ ada satu makam. Nah, satu lagi maksudnya kalau ini kan kuburan ini nggak banyak sih, paling nggak banyak, 30-an kali ya. Ya kuburan warga sebenarnya. Ya kuburan warga, cuma tuh nggak kayak apa kuburan yang gede gitu masih puluhan lah, paling 30-an gitu. Ada yang sebelah sononya lagi selang mungkin 100 meter 50 meter lah, itu ada kuburan satu, itu misa ya kan. Nah, di kuburan satu itu
Nah ini ceritanya juga bukan dari gua. Jadi ada beberapa peserta. Ini salah satu si ini nih si Egi. Dia bilang katanya di situ seru. Nah si Egi ini waktu itu bilang kalau katanya itu, Bang, itu siapa yang di kuburan 1? Di kuburan 1 doang itu, di jalur itu. Bang, itu siapa, Bang? Perempuan yang di kuburan 1. Dia itu ngiranya dari kita, dari panitia yang nyamar. Karena kan gue posisinya waktu itu kan monitoring semua pos kan. Jadi gue jalan kemana-mana. Nah, jadi gue sempet katakanlah gue ngerjainnya tuh kayak gue cuma tiarap di bawah pohon. Mereka lewat cuma gitu doang aja dan mereka kaget gitu. Dan kita jangankan buat kita berdandan buat kayak gitu ya. Gue bilang aja bocah suruh jalan lewat kuburan aja kan, kita kan pro kontra kan di situ, lu pada nggak setuju gitu kan. Karena itu dari gue bilang udah jalannya di tengah-tengah kuburan, lu pada bilang nggak usah gitu. Yang kayak begitu aja nggak disetujuin, gimana kalau kita salah satunya kayak gini? Karena kan sebagai anak kita juga nggak pada berani juga sih, maksudnya pada apalagi ditinggal lu di gimana ya? Karena gue mikirnya di kondisi itu tuh begini, kita kan udah kekurangan tenaga. Capek. Tempat gede kita malam. Kita berapa sih gitu? 12? Panitia 13 ingat. 13 panitia orang 13 dengan menghandle hampir 40 itu 31 ya, satu lepas. Kita bisa bilang 30-an orang. 30 orang. Dan kita udah prepare dari hari-hari sebelumnya. Maksud gua kalau kita posisinya badan seger semua, kalau misalnya ada kejadian kita kayak kesurupan masal atau gimana, taruhlah di situ yang bisa menghandle cuma lu doang. Jadi gini sih kan, maksudnya tuh gini, kalaupun misalkan lu yang bisa menghandle semua itu lu, kita yang orang-orang seger nih kayak bisa seenggaknya nahan mereka lah. Entah kita ikut baca doa yang kita bisa, yang kita ini segala macam, itu begitu. Nah, posisinya kita capek semua. Kalau kejadian itu misalkan mengganggu, kan kita niatnya nggak mengganggu tuh. Tapi kan apa yang kita rencanakan kan, yang makhluk-makhluk ini kan menurut gua tuh mereka kadang persepsinya berbeda kan. Iya. Nah, kalau kita dianggap mengganggu dan kejadian taruhlah kesurupan massal, wah bakalan benar-benar kita habis gitu loh. Karena jadi di saat itu pun badan kita udah pada benar-benar capek. Udah capek semua. Gua hari terakhir tepar kan. Iya. Jadi itu tempat di daerah apa sih, Sawangan ya? Daerah Sawangan Depok. Jadi itu tempat tuh emang suka dipakai buat anak kegiatan, lebih tepatnya himpunan lah ya. Himpunan atau organisasi mahasiswa lainnya lah, buat acara mungkin entah itu LDK atau apapun, buat makrab lah gitu-gitu. Dan kondisinya memang situ benar-benar gede, ada mungkin 1 hektar kali ya. Ada lah. Gak nyampe, cuma luas banget. Itu aja kolam ikan ada 6, ada kebun, ada kuburan. Aja di tempat kayak gitu lu bisa buat jerit malam muter dari satu titik bisa nyampe dibikin lain. Kita ada 4 apa 5 pos sih? 5 pos. Udah bisa bikin 5 pos dah. Dan itu jalan lumayan. Ada 1 pos bayangan di situ. Nah, gue ada cerita banyak sih. Nah, itu kan tadi kan bilang si Egi tuh. Si Egi. Nah, ada cerita lagi, cuma ini gue lupa nih siapa yang denger. Jadi kan kita kan dari arah posnya si Randy, pos 2 ke pos 3 lu. Itu kan ada rumah kosong, bener-bener rumah, cuma mungkin ukurannya cuma kayak 5x5 meter lah mungkin. 3x5 lah gitu. Itu rumah bener-bener udah gak bisa ditempatin karena udah plafonnya udah bolong segala macam. Atap udah jebol lah itu. Nah, waktu itu kita suruh bocah ke sono, suruh ngambil identitas mereka lah. Karena kan kita taruh sono yang katakanlah yang anak-anak ini rada bandel gitu kan. Nah, kita taruh sono identitasnya, kita suruh ambil. Sebenarnya di situ di pos itu tuh yang ngerjain anak iseng-iseng aja, Nah, terus gua ngide karena kan hampir semua jerit malam ini yang ngide kan gua kan ya. Iya. Nah,
Jadi di rumah kosong itu gue ngide kalau misalkan kita bikin suara-suaraan. Suara-suara. Nah, cuma gue lupa nih, tolong konfirmasi. Suara yang waktu itu kita setel itu apa? Lagu ini Gending Jawa lah, singkat gue Gending Jawa. Gending Jawa tuh kayak mau bunyi gong gitu ya. Ting tong. Iya, pakainya Gending Jawa. Kan waktu itu kan gue bilang suara ketawa. Cuma kan waktu itu yang nyari Brandon kan. Ya, terus konfirmasi ke bocah-bocah. Terlalu serem. Sama si Galang. Gue yang termasuk salah satu yang sama si Galang tuh. Gue termasuk salah satu yang ngelarang karena hal itu menurut gue kayak nantang lah. Kayak nantang, jatuhnya nantang yang gue maksud. Makanya coba cari yang lain gitu. Gending Jawa. Ini Lancer Wengi. Sebenarnya Lancer Wengi, cuma langsung ganti apa namanya? Iya, pokoknya Gending Jawa. Ya, Gending Jawa lah ya. Searching aja Gending Jawa tuh kayak gimana kalau yang belum tahu. Gue lupa itu judulnya apa, gue lupa tuh. Ini kayak ini kali ya, apa sih namanya istilahnya? Nyinden. Iringan nyinden lah. Iringannya doang. Nah, gue lupa ini si bocah tuh siapa. Pokoknya kan ngarang ngambil satu orang doang kan. Pas ke sono itu harusnya yang didengar itu suara si musik tadi musik gitu kan. Si Gending Jawa itu. Tapi dia ternyata dengar 2 suara. Sampai sekarang gua belum konfirmasi kalau itu rekaman. Sampai sekarang ternyata dia dengar 2 suara. Gending Jawa sama suara cewek ketawa. Tapi dia sangka itu suara itu dua-duanya itu rekaman. Nah, padahal terus gua mikir, lah kan kagak ada yang nyetel, soalnya kan itu rekamannya itu kan HP ya, dicas power bank, ditaruh, diumpetin daun, dan itu emang nggak disentuh-sentuh lagi ya sama si Randy, nggak disentuh-sentuh lagi, jadi emang nggak ada, dan itu kan HP-nya HP kasihan dari kampus kan, emang nggak ada file-file apapun, suara apapun nggak ada. Jadi emang hari itu juga baru di-download tuh lagu, ditaruh tuh HP, di setel ya kan, di apa sih, di playback gitu kan, di playback. Nah, udah. Jadi yang kedengaran itu bukan suara si musik tadi, tapi ada suara ketawanya juga gitu. Terus lagi kejadian apa ya kalau di situ tuh ya? Jadi kan tempat itu kan emang suka dipakai buat acara-acara anak-anak mahasiswa gitu-gitu kan, atau organisasi lainnya lah gitu. Dan memang kalau kata si pemilik villanya itu, bukan pemilik ya, yang jaga lah. Dan yang jaga itu kebetulan ketua RT apa RW? Ketua RT gitu. Dan si Pak RT itu bilang kalau misalkan tempat itu suka banget kejadian kesurupan. Karena waktu itu gue bilang, ya kita hati-hati aja gitu. Dan gue kan waktu itu kan sempat diundang sama himpunan lain kan, intinya sama si Amsal, sama gue lupa siapa lagi. Datang ke situ ternyata mereka kesurupan. Nggak emasal sih, cuma gue lupa 3 anak kalau nggak salah, 2 gitu. Itu kesurupan, dan ya alhamdulillahnya sih kita sih enggak. Alhamdulillah. Tapi emang rata-rata yang pas datang ke sono tuh emang selalu kesurupan. Ya kita termasuk beruntung sih. Kita termasuk beruntung lah, alhamdulillah nggak ada yang kejadian kayak gitulah. Nggak menyusahkan kita lah ya caranya. Nggak menyusahkan. Ya paling yang intinya sih itu tempat sih menurut gua sih ya inilah. Soalnya ada tuh villa satu lagi tuh yang gimana? Yang bokap gua ini jemput itu kan sebelah sononya. Waktu itu gue survei sama siapa ya, sama Amsal apa kalau nggak salah. Bukan sama Amsal, sama Galang waktu itu kan, sama Randy Galang ya pokoknya itulah kan korlap kan mereka. Gue temenin ke tempat itu. Wah enggak deh. Karena udah kelihatan terpojok, soalnya itu paling itu kan tempat kita itu kan temboknya itu kan anyaman bambu ya. Gue lebih milih itu ketimbang yang bangunannya semen, itu bangunan tua cuy. Iya, bangunan itu bangunan tua. Itu udah kelihatan banget. Wah, tapi memang lebar luasan itu, cuma karena menurut gua tempatnya juga iya oke lah, dia sering ada yang ngejaga, ada yang ngebersihin, cuma untuk kondisi bangunannya pun juga nggak terawat. Ada beberapa yang nggak terawat. Itu sih yang disayangi. Cuma kalau misalkan itu terawat, kayak yang kita tempat nginep itu aja, yang tempat dan kita pengen di situ karena emang tempatnya memadai dan harganya murah. Harganya murah. Sponsor nggak ada emang. ya dana usaha masing-masing sendiri lah. Iya. Nah, ya secara safety ya mendingan
kita lihat walaupun anyaman bambu tapi masih bisa ditempatin lah kayak gitu kan. Itu dia. Pokoknya ada beberapa bangunan itu yang aturan tuh diperbaiki gitu. Kayak tempat kita yang buat tidur bareng-bareng yang kasarnya kita panitia itu pun juga dari aksesnya aja juga udah ribet. Iya, betul. Maksud gua aturan dibikin jalan khusus aja gitu. Nggak harus yang kita harus nunggu kayak apa. Wah, gila sih. Kita naik panggung gini kan. Kayak gitu. Maksud gua apaan gua mikir kan kayak gitu. Berarti terakhir tuh di mana? Di situ. Kalau secara runtutan sih sebenarnya yang terakhir itu Yang tadi dong, yang TV. Yang TV, yang terakhir tuh yang TV. Ada lagi loh di tempat lain. Bentar, gua tuh setengah-setengah inget. Cuma yang maksud gue yang beberapa Tapi epic tuh ya itu. berarti lu kalau yang dari tadi lu ceritain tuh kalau bentuk fisik berarti lu cuma yang ini doang ya? Yang mata kali. Yang mata. Kalau itu kan jatuhnya mimpi ya? Enggak dong, kan posisi gue di jalur tadi. Bukan, maksud gue kalau lu mau dilihat dinampakkan dalam bentuk fisik. Iya, mimpi. Yang mimpi. Cuma kan itu kan posisinya lu kan lagi mimpi, lagi tidur. Kalau misalkan yang benar-benar lu lagi lagi sadar, itu baru mata berarti ya? Iya, baru mata. Sisanya suara-suara. Dan ada lagi? Enggak. Maksudnya yang Seingat lu? Pengalaman yang bener-bener bikin gua ini tuh ya itu yang beberapa tuh itu mungkin atau gue juga udah lupa sih ini yang gua rasain sih itu yang bener-bener gila lah gitu maksud gua ya itu pengalaman pribadi yang gua anggap udah termasuk hal yang udah gila gitu loh maksud gua. Tapi kalau lo pribadi sebenarnya lu masih penasaran gak sih dengan hal gitu? Maksudnya dalam arti kan lu penasaran dulu kan nih? Penasarannya gimana ya? Gue penasarannya tuh gini, dalam diri lu pasti kayak merasa anjir gue pengen tahu beneran nih rasanya gitu. Tapi di sisi lain kayak gue beneran kuat ya ntar ngelihatnya gitu loh. Kalau istilahnya gini, sejauh ini kan lo ngelihat kan kita kesampingkan masalah takut dan tidak takutnya ya, maksudnya dalam hal kayak lu bener-bener lu tuh gue tuh masih ragu gitu loh, lu kayak memang pengen lihat tuh gara-gara ya udah gitu loh kayak apa gimana itu gue masih ragunya di situ gitu loh, susah ngejelasinnya sih sebenarnya kalau kata-kata gitu loh. Cuma kalau dibilang pengen sih ya kayak membuktikan lagi gitu loh, kayak misalkan jujur gue sering nonton kayak video-video horor lah gitu, video horor dari channel lain tuh kayak misalkan pengalaman pribadi ini segala macem gitu, kayak pengen membuktikan bener gak sih mereka tuh gitu loh. Berarti sejauh ini kalau misalkan lo kan ya paling mentok kan tadi yang mata tadi ya. Mata tadi. Tapi gue berharapnya sih yang enggak. Oh, berarti lu salah gitu loh. Berarti lo berharap emang enggak pengen lihat lah. Ya sekarang ngapain sih ngelihat yang begituan gitu loh gua. Tapi lo enggak ada rasa penasaran tuh. Berarti kalau kayak gitu. Kalau dalam presentasi sih 50% lah. Ya setengah ya setengah tidak gitu loh. Kayak lo penasaran bentuknya tuh kayak gimana tapi sebenarnya enggak pengen ngelihat gitu. Gue gini, lebih baik gak harus gue niatin, tapi secara tahu-tahu gue jatuhnya kayak kepengen ya, maksud gue kalau dibilang lebih mendingan mana, lu pengen ngelihat langsung ditongolin atau secara tidak sengaja lu ditongolin, ya mendingannya sengaja. Iya. Karena kan di posisi yang kayak gitu lu nggak ada niatan ganggu atau nggak niatan apa-apa, nggak ada niatan nantang. Kalau lu secara sengaja kan otomatis lu udah deg-degan duluan. Udah parno duluan. Yang dari pengalaman gue ngeliat channel orang-orang lain itu ya balik lagi sosok itu ditampilin ya dari ekspektasi elu. Mendingan gue nggak harus mengekspektasi, tahu-tahu nongol aja. Iya. Makanya kalau kadang-kadang kalau ya misalkan kalau pengen nongol ya tongolin lah yang baik-baik aja lah gitu loh. Maksud gue kan gue nggak pengen ganggu lu, nggak pengen apa-apa, dan gue nggak ada niatan pengen ganggu juga kan kasarannya.
Berarti sejauh ini lu tentang hal-hal yang seperti itu lu percaya? Percaya karena gue udah mengalami. Percaya karena lu sudah Bisa percaya karena gue bisa pernah mengalami lah intinya. Okay. Berarti kali ini temen gue Ucok dia percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Bisa dibilang begitu. Makanya kalau buat teman-teman semua yang nonton, maksud gua untuk nonton yang channel lain segala macam kayak gitu, gak usah ya balik lagi untuk komen lu boleh, cuma untuk menghujat itu bohong atau enggak, menurut gua kalau lu belum jatuh, maksudnya masuk ke dalam hal circle tersebut, belum ketemu hal tersebut segala macam, ya nggak usah dibilang itu bohong atau enggak gitu loh, nggak usah ngejudge salah kasarnya gitu. Nah itulah maksudnya gue juga membuat konten ini tuh karena gue ngelihat dari sudut pengalamannya aja, pengalaman pribadi. Jadi gue nggak bikin yang kayak wah di sini ada ini, wah di sini ada ini gitu kayak paranormal enggak, karena jatuhnya ya kayak ya kan kalian juga di rumah yang nonton video kan juga kayak emang bener nggak sih videonya ini gitu, maksudnya apakah settingnya harus segala macam. Sedangkan yang kita ceritain ini adalah lebih ke arah pengalaman kita aja yang pernah kita rasain dan emang gak diada-ada gitu. Jadi mungkin dari teman-teman yang di rumah kayak ya lu kalau mau percaya dengan cerita kita ya silakan, nggak pun juga nggak masalah gitu, karena yang kita tampilkan hanya pengalaman yang kita yang berikan, gitu, bukan yang kayak dia ada di sini tuh ada ini, di sini ada ini, enggak kayak gitu aja sih. Ya yang jelas sekarang si Ucok ini dari ceritanya sudah pernah mengalami hal-hal yang seperti itu dan dia percaya karena dia sudah mengalami kejadian-kejadian itu sendiri. Jadi itu doang kali ya Cok ya. Itu aja sih kalau pengalaman. Maksud gue ada pesan, gue bukan mau pesan atau bukan mau apa ya, maksud gue gini ya, gimana ya, mungkin pengalaman yang gue alamin termasuk yang masih receh-receh lah, dalam hal kan nggak ditongolin, nggak seru, nggak ditongolin, cuma maksud gue tuh excitednya lo mengalami hal sebagai itu, orang awam gitu. lah, sebagai orang awam yang lo nggak bisa apa-apa, lo nggak ngerti ngadepinya seperti apa gitu kan. Iya, jadi excitednya ya bisa jadi bahan seru lu buat cerita-cerita gitu loh, maksudnya bahan cerita walaupun sebenarnya kalau bisa dibilang anggapan halu ya sebenarnya bisa dibilang halu semua gitu loh. Cuma jadi gue banyak poin-poin yang bisa lu ambil positifnya dalam hal kayak misalkan tadi yang mimpi, berarti lu diingetin kalau tidur tuh ya baca doa, atau kita kan diajarin juga kalau sebelum tidur lu wudhu lu segala macem, terus lu baca doa baru tidur gitu kan. Terus kalau misalnya kayak yang di gunung banyak pengalaman kalau lu berangkat bareng, tahu tata krama, ngomong aturan segala macem, karena berdasarkan pengalaman yang gue dengar dari teman-teman gue pun ya banyak yang sesumbar tapi dapat balasan tuh yang hampir membuat dia celaka, itu banyak kayak gitu tuh ada. Tapi untungnya juga temen-temennya nggak ada. Makanya kalau misalkan berangkat bareng ya pas diskusi ya seenggaknya cari jalan keluar yang sama-sama. Misalkan kalau mau summit kayak tadi ya misalkan ada ya ditunggu segala macem ya buat nge-backup. Kalaupun mau turun ya bareng, intinya berangkat bareng pulang bareng. Tanggung jawab bareng-bareng. Kalau tanggung jawab pribadi misalkan lu ngajak temen ya itu tanggung jawab yang lu sebagai lu yang ngajak gitu lu kasarannya kayak gitu. Balik lagi ya banyak ya sering disebut sama orang-orang gimana ya kalau gue ngejelasinnya ya kalimatnya ya ini sih, di gunung tuh bukan, gue ngambilnya dari orang-orang yang udah pernah sering naik gunung. Di Bandung banyak banget teman-teman gue yang lebih banyak pengalamannya, yang lebih sering naik gunung, pengalaman bisnisnya pun paling lebih banyak teman-teman yang lain gitu kan. Maksud gue tuh naik gunung tuh lu harus prepare bener-bener, lu jangan mentang-mentang. Terus di gunung tuh juga ya itu tadi balik lagi yang gue bilang, summit itu juga hadiah gitu loh.
hadiah yang lu tempuh dari lu awal jalan sampai ke tempat mau summit tuh, kalau misalkan lu nggak kuat ya udah nggak apa-apa. Kayak gua kan masih utang di Sumbing, belum bisa sampai summit, dan mungkin itu ya sebelum kemarin juga udah sebagai nanjak gue yang terakhir gitu loh. Karena buat izin pun kan sekarang juga lagi pandemi kan juga susah. Yang penting izin orang tua sih kalau kata gue, itu yang paling penting. Izin orang tua. Nah itu karena ya balik lagi pengalaman dari teman-teman gue, banyak yang gara-gara bohong atau pasti ada aja kendala. Udah itu aja tuh pengalaman yang gue rasain. Oke, terima kasih buat Ucok buat pengalamannya. Ya kita ambil aja lah yang positifnya. Kalau emang kalian percaya ya udah, nggak percaya juga ya udah. Sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Sampai jumpa.